Pangdam 18 Kaswari Maijen TNI Gabriel Lema didampingi Danrem 181 Praja Viratama Brigjen TNI Wawan Erawan mengikuti acara syukuran hari ulang tahun Korem 181 Praja Viratama yang ke-59 yang bertempat di Makorem 181 Praja Viratama Jalan Pramuka Nomor 1 Kota Sorong Provinsi Papua Barat pada Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022. Dalam sambutannya Pangdam 18 Kaswari Maijen TNI Gabriel Lema mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-59 Korem 181 Praja Viratama kepada seluruh keluarga besar prajurit Korem 181 Praja Viratama di usia yang semakin matang ini dapat lebih profesional dan solid dalam mengemban tugas-tugas serta memberikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat. Setelah mengikuti kegiatan syukuran disampaikan Pangdam Maijen TNI Gabriel Lema saat ditemui awak media menjelaskan mari kita evaluasi tentang bagaimana kinerja kita yang berkaitan secara kesatuan, serta para prajurit dan keluarga selama setahun ini usia bertambah bagaimana kontribusi kita dalam menjaga kedaulatan dan memastikan perlindungan kepada masyarakat. Ulang tahun ya syukuran Korem 181 Praja Viratama ke-59. Puji syukur dalam nuansa ulang tahun ini kita secara internal coba melihat bagaimana ya evaluasi tentang kinerja kita secara satuan. Tentunya berkaitan secara satuan ini adalah para prajurit dan keluarga. Ya, berpijak pada tugas pokok itulah kita melihat selama setahun ini usia bertambah itu ya bagaimana kontribusi kita untuk yang jelas tetap menjaga kedaulatan kemudian memastikan perlindungan terhadap masyarakat. Namun tugas kita juga ada hal-hal yang sudah ditentukan sesuai dengan Undang-Undang TNI ya, yaitu tugas lebih banyak kita melaksanakan dalam Undang-Undang TNI itu adalah melaksanakan tugas-tugas operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang ini esensinya satu, yaitu keberadaan kita di mana, baik secara pribadi prajurit, apalagi secara unit satuan, ini adalah totalitas membantu percepatan pembangunan berada di daerah. Mulai dari tingkat struktur organisasi yang lebih tinggi sampai dengan yang terdepan. Ujung tombak yang terdepan TNI ini adalah Babinsa itu. Nah, sehingga saya katakan bahwa kita, saya kira sama untuk seluruh TNI Angkatan Darat Indonesia. Nah, kita bagaimana agar dapat memberikan kontribusi yang betul-betul optimal, itu kita menjadikan diri-diri kita itu sebagai adalah prajurit yang berprestasi. Salah satunya Babinsa Ujung Tombak. Babinsa selain dia sendiri, kita unsur pimpinan di atas itu menata tugas-tugas bahwa dia harus berprestasi. Kalau sudah berbicara berprestasi, mulai dari berpikir, berbicara, sampai bertindak, itu konsekuensinya adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Dan harus optimis, tidak ada tugas mulia kok. Oh mudah-mudahan, tidak ada pakai kata mudah-mudahan. Bagi seorang prajurit apalagi Babinsa, itu mempunyai suatu bobot yang betul-betul mengandung risiko dan sebagainya yang boleh saya katakan itu sudah berkaitan dengan hati dia pergi untuk melaksanakan tugas. Itu ya sejauh ini bahwa konteks dari dia melaksanakan tugas sampai saya melihat itu khusus yang tadi ya prajurit saya Kopral 2 Wakum itu boleh saya katakan satu kalimat aja, melaksanakan sesuatu itu melebihi panggilan tugas. Dia tidak pernah berpikir risiko. Saya hanya melihat ini anak saya gimana nih. Ini tiba-tiba kalau dia terbalik, kemudian gimana ini dan sebagainya. Sesuatu di laut itu tidak bisa pasti. Ya kan? Jadi di otaknya dia itu hanya berbuat baik apa yang untuk masyarakat. Dia tidak melihat lagi apa yang tantangan untuk dia karena dia sendiri. Dengan longboat aja dia sendiri. Sehingga saya dari jauh saya merasa nangis saya dalam hati. Nah itu. Apalagi begitu saya masuk ke kampung 5 kampung. Tolok ukurnya semua sudah stratanya prestasinya nasional. Kemudian bagaimana dia di masyarakat? Sejatinya tugas dia itu seperti itu. TNI adalah rakyat. Karena awal dalam proses perjalanan nanti akhir juga berada di tengah-tengah rakyat semuanya sebagainya. Karena secara internal terus memantapkan pembinaan satuan. Itu kan. Jadi pembinaan satuan sehingga setahun ini mereka evaluasi di ulang tahun memanfaatkan. Ini sifatnya kita bawa dalam nuansa syukur. Rasa
rasa syukur, kemudian rasa syukur itu ada bagian introspeksi, ada hal yang masih perlu dipertajam, dikembangkan lagi yang masih belum. Nah ini juga kita bagian juga mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat secara umum, representasi dari masyarakat itu dari pemerintah daerah, sehingga diundang juga di sini dari kebetulan di Kota Sorong ini kan ada semua, kemudian yang punya masyarakat, kita juga bagian dari masyarakat ini sebagainya, utusan Kota Sorong ya dan sebagainya. Jadi ini adalah rasa syukur yang kita berkomitmen untuk terus melangkah maju berbuat baik hanya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk siapa-siapa. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.